Bapak Ibu yang Mas Dokter sayangi dengan tulus, sudah rajin makan sayur setiap hari demi menjaga tekanan darah tetap stabil, tapi pernahkah Bapak Ibu merasa tekanan darah tetap naik tinggi meskipun sayur sudah banyak di piring? Sayangnya, ada 3 jenis sayuran yang selama ini kita anggap sangat sehat dan aman, justru diam-diam bisa memicu tekanan darah lansia melonjak tinggi tanpa kita sadari. Hari ini Mas Dokter ingin mengajak Bapak Ibu mengenali 3 sayuran pemicu tekanan darah tinggi yang sering masuk menu harian lansia Indonesia, lengkap dengan solusi praktisnya. Judul lengkapnya, Tidak Semua Sayur Itu Aman, 3 jenis sayuran yang bisa mempengaruhi tekanan darah lansia, nomor terakhir bikin kaget. Semoga menjadi pencerahan untuk kesehatan Bapak Ibu. Banyak lansia sudah mengurangi garam dapur, rajin olahraga pagi, minum obat teratur, tapi tekanan darah tetap bandel tinggi karena sayuran sehat yang ternyata salah pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan tekanan darah stabil untuk seluruh Bapak Ibu lansia yang sedang menonton dari rumah. Mas Dokter berdoa semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, yang sedang tekanan darah tinggi semoga Allah SWT memudahkan normal kembali dan kuatkan jantungnya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan kembali, panggil saja Mas Dokter, sahabat yang selalu berusaha memberikan tips kesehatan tekanan darah Bapak Ibu lansia dengan penuh kasih sayang. Sayur hijau piringan cantik, lauk sederhana penuh berkah, pilih yang tepat jaga tekanan darah, lansia sehat panjang umur bahagia. Sebelum kita masuk materi yang sangat penting ini, Mas Dokter ingin mengajak Bapak Ibu saling mengenal lebih dekat dulu ya. Bapak Ibu yang baik hati, bolehkah menuliskan di kolom komentar usia Bapak atau Ibu sekarang berapa tahun dan sedang menonton dari kota mana? Contoh penulisannya, saya Ibu Aminah, usia 67 tahun, menonton dari Solo, Jawa Tengah. Atau saya Bapak Sutrisno, 71 tahun, dari Bandung, Jawa Barat. Silahkan tulis sekarang ya Bapak Ibu. Mas Dokter sangat senang bisa mengenal Bapak Ibu satu persatu dan saling mendoakan tekanan darah stabil. Oh iya Bapak Ibu, sebagai tanda apresiasi Mas Dokter atas perhatian Bapak Ibu, bolehkah menekan tombol like dulu, lalu subscribe channel dan share video ini. Mas Dokter yakin sekali, dengan Bapak Ibu membagikan ke grup keluarga atau tetangga lansia, pasti banyak yang terbantu menjaga tekanan darahnya tetap normal. Nah, sekarang, dengan restu dan doa Bapak Ibu semua, Mas Dokter akan menjelaskan 3 jenis sayuran yang ternyata bisa memengaruhi tekanan darah lansia. Tolong Bapak Ibu simpan baik-baik penjelasan ini dan tonton sampai selesai ya, karena nomor ketiga adalah sayuran yang paling sering jadi lauk kesukaan, tapi paling berbahaya. Sayuran pertama yang perlu sangat diwaspadai adalah bayam. Meskipun kaya zat besi dan vitamin, tapi ternyata berpotensi membahayakan tekanan darah lansia. Di hampir setiap rumah tangga Indonesia, lansia sangat menyukai bayam goreng balado, sayur bayam bening, atau oseng bayam padi yang disajikan setiap 2-3 hari sekali. Secara medis Bapak Ibu, bayam mengandung oksalat dalam jumlah sangat tinggi, yaitu sekitar 970 mg per 100 gram bayam segar, jauh lebih tinggi daripada sayuran lain. Oksalat ini mengikat kalsium dalam darah dan jaringan pembuluh darah, membentuk kristal kalsium oksalat yang membuat dinding arteri menjadi kaku dan kehilangan elastisitasnya. Ketika pembuluh darah kehilangan elastisitas atau mengalami arteriosklerosis dini, jantung harus memompa darah lebih keras agar bisa mengalir ke seluruh tubuh, sehingga tekanan darah sistolik meningkat. Oksalat bayam juga mengganggu fungsi ginjal lansia yang sudah menurun, menyebabkan retensi natrium dan air dalam tubuh yang keduanya memperburuk hipertensi. Dalam jangka panjang, konsumsi bayam berlebihan setiap hari lebih dari 100 gram dapat menyebabkan hipertensi resisten, yaitu tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol meskipun sudah minum obat anti-hipertensi. Solusi praktisnya Bapak Ibu yang baik, batasi bayam maksimal 1-2 kali seminggu dengan porsi 50 gram saja, bukan setiap hari seperti kebiasaan sekarang. Sebelum dimasak, rebus bayam terlebih dahulu selama 2-3 menit dan buang air rebusannya, karena proses perebusan dapat mengeluarkan 30-50% oksalat ke dalam air. Pilih kangkung atau sawi hijau sebagai pengganti utama, karena keduanya mengandung kalium yang optimal untuk relaksasi pembuluh darah tanpa oksalat berbahaya. Kalau Bapak Ibu sudah memahami bahaya bayam dan siap membatasinya demi tekanan darah stabil, bolehkah menulis di kolom komentar, "Saya batasi bayam mulai hari ini, Mas Dokter." Mas Dokter sangat mengapresiasi komitmen Bapak Ibu untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah.
Sekarang kita lanjut ke sayuran kedua yang juga sering menjadi favorit, tapi ternyata punya resiko tersembunyi untuk tekanan darah. Tolong tetap menyimak ya Bapak Ibu, karena sayuran kedua ini sering dianggap sangat aman oleh semua orang. Poin pertama tentang bayam sudah selesai. Mas dokter yakin Bapak Ibu sudah mencatat baik-baik solusinya di hati. Kalau Bapak Ibu merasa mendapat pencerahan dari penjelasan bayam tadi, bolehkah sekali menekan tombol like sebagai tanda terima kasih? Nah, sekarang dengan semangat Bapak Ibu semua, kita masuk ke sayuran kedua yang tidak kalah menarik bahasanya. Sayuran kedua yang perlu Bapak Ibu waspadai adalah wortel. Meskipun terkenal baik untuk mata, tapi punya efek samping untuk tekanan darah lansia. Wortel goreng tepung, wortel kuah soto, wortel rebus manis, atau wortel mentah irisan sudah menjadi lauk favorit lansia karena rasa manis alaminya yang enak. Secara medis, wortel mengandung natrium alami sekitar 69 mg per 100 gram, ditambah gula alami karbohidrat 9,6 gram per 100 gram yang cukup tinggi untuk lansia. Natrium alami wortel menyebabkan retensi cairan atau penahanan air dalam tubuh lansia, sehingga volume darah meningkat dan jantung harus memompa lebih keras. Gula alami wortel menyebabkan lonjakan gula darah sementara pada lansia dengan resistensi insulin, memicu pelepasan hormon stres yang menaikkan tekanan darah sistolik. Kombinasi natrium dan gula ini sangat berbahaya untuk lansia diabetes tipe 2 yang juga hipertensi, menciptakan lingkaran setan tekanan darah sulit turun. Solusi bijaksananya Bapak Ibu, batasi wortel maksimal 30 gram per hari dalam bentuk mentah iris tipis. Hindari wortel goreng atau dimasak dengan santan kental. Pilih labu siam atau mentimun sebagai pengganti, karena keduanya rendah natrium, tinggi air 95%, dan kalium baik untuk keseimbangan elektrolit pembuluh darah. Wortel mentah lebih aman daripada wortel matang, karena perebusan meningkatkan kandungan gula alami yang dilepaskan dari sel wortel. Kalau Bapak Ibu sering konsumsi wortel goreng atau soto, tapi tekanan darah tetap tinggi, bolehkah menulis, "Saya ganti wortel mentimun mulai besok, Mas Dokter"? Terima kasih Bapak Ibu yang konsisten menyimak. Sekarang kita masuk ke sayuran nomor 3 yang benar-benar bikin kaget. Sayuran ini paling sering jadi lauk wajib, tapi justru paling berbahaya untuk jantung lansia. Poin kedua sudah selesai, simpan terus ya solusi wortel yang sangat praktis ini. Tonton terus ya Bapak Ibu, nomor ketiga paling mengejutkan dan sering tidak terduga. Siapkah Bapak Ibu mengetahui sayuran favorit yang ternyata paling berisiko? Nah, sekarang kita buka sayuran nomor ketiga yang bikin kaget ini. Ini dia sayuran paling sering masuk lauk harian, tapi paling bahaya untuk tekanan darah. Siapkah Bapak Ibu dengar yang ketiga? Sayuran ketiga yang paling bikin kaget Bapak Ibu adalah terong ungu, lauk wajib Indonesia yang hampir setiap lansia sukai. Terong balado, terong goreng tepung, sambal terong, terong oseng tempe sudah jadi menu mingguan favorit di hampir setiap rumah tangga Indonesia. Secara medis, terong mengandung kalium ekstrim tinggi mencapai 229 mg per 100 gram, ditambah solanin, racun alkaloid alami yang sangat berbahaya untuk lansia. Kalium ekstrim menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit jantung lansia, memicu aritmia atau irama jantung tidak teratur yang sangat berbahaya. Solanin dalam terong mengganggu sistem saraf otonom yang mengatur denyut jantung, menyebabkan tekanan darah naik turun secara ekstrim dan tidak terprediksi. Lansia dengan fibrilasi atrium atau riwayat jantung sudah lemah, sangat rentan aritmia fatal setelah makan terong berlebihan. Solusi darurat Bapak Ibu, batasi terong maksimal 1 kali seminggu dengan porsi 75 gram saja. Rendam potongan terong dalam air garam 15 menit sebelum dimasak untuk mengurangi solanin. Ganti terong dengan pare pahit atau buncis hijau yang kaliumnya jauh lebih stabil dan tidak mengandung solanin sama sekali. Terong mentah atau setengah matang paling berbahaya, selalu masak hingga benar-benar empuk sampai warnanya kecoklatan. Kalau terong jadi lauk wajib mingguan tapi tekanan darah sering naik tiba atau jantung berdebar, tulis, "Saya batasi terong demi jantung stabil, Mas Dokter." Mas Dokter sangat bangga Bapak Ibu sudah paham 3 sayuran berbahaya ini. Sekarang saatnya belajar sayuran aman. Sekarang Mas Dokter berikan 5 sayuran paling aman untuk tekanan darah lansia Indonesia yang tetap enak dan mudah didapat. Sayuran pertama, kangkung, mengandung kalium optimal 170 mg per 100 gram plus magnesium 21 mg yang melembutkan pembuluh darah, aman 100 gram per hari.
Sayuran kedua, sawi hijau. Kaya fitonutrien sulfurafan, kurangi kekakuan arteri. Kukus saja 75 gram per hari tanpa garam berlebih. Sayuran ketiga, buncis hijau. Serat larut pektin stabilkan tekanan darah alami. Rebus 100 gram per hari sangat direkomendasikan. Sayuran keempat, timun. 90% air bersih kurangi retensi cairan tubuh. Irisan mentah 150 gram per hari paling aman. Sayuran kelima, kol play atau kol play baby. Antioksidan kuat antosianin lindungi lapisan dalam pembuluh darah. Tumis ringan 75 gram per hari. Pola makan ideal 400 gram sayuran aman per hari dari 5 jenis di atas akan menurunkan tekanan darah rata-rata 8-12 mm Hg dalam 3 bulan. Sayuran aman ini murah di pasar tradisional, mudah diolah sesuai selera Bapak Ibu, dan terbukti efektif jaga tekanan darah stabil. Mas dokter senang sekali Bapak Ibu sudah tahu pengganti sayuran yang jauh lebih aman untuk jantung. Selain pilih sayur tepat, gaya hidup harian juga sangat menentukan tekanan darah Bapak Ibu tetap stabil. Pertama, jalan kaki pelan 20 menit pagi hari di halaman rumah atau komplek. Naik turun tangga 1 lantai 3 kali, tingkatkan sirkulasi darah. Kedua, latihan tangan genggam bola karet atau botol air 20 kali tangan kanan dan kiri bergantian. Kuatkan pembuluh darah lengan. Ketiga, tidur jam 21:05. Hindari sinetron malam hari. Karena hormon stres kortisol malam hari naikkan tekanan darah 10 mm Hg. Keempat, minum air kelapa muda asli 250 ml setiap pagi. Kalium alaminya turunkan tekanan darah 5-7 mm Hg dalam 2 jam. Kelima, ukur tekanan darah sendiri 2 kali seminggu pagi sebelum minum obat. Catat dalam buku untuk pantau trennya. Kombinasi sayur aman plus gaya hidup ini bisa turunkan obat hipertensi dosisnya secara bertahap di bawah pengawasan dokter. Mas dokter bangga, Bapak Ibu serius menjaga tekanan darah dengan ilmu praktis hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jika tekanan darah lebih dari 150/90 mm air raksa, meski sudah kurangi garam, olahraga rutin, dan pilih sayur aman, segera konsultasi ke puskesmas atau dokter jantung terdekat. Dokter akan lakukan pemeriksaan EKG jantung, USG ginjal dan pembuluh leher, tes darah elektrolit, serta fungsi ginjal untuk cari penyebab hipertensi resisten. Pilihan pengobatan tepat seperti ACE inhibitor, calcium channel blocker, atau beta blocker bisa dikombinasikan dengan pola makan sayur aman ini. Lebih baik kontrol bulanan rutin daripada stroke mendadak lumpuh setengah badan atau serangan jantung di tengah malam. Mas dokter ingatkan, tensi stabil bukan berarti boleh kembali makan bayam terong setiap hari ya Bapak Ibu. Mas dokter sangat memahami Bapak Ibu. Sayuran favorit seperti bayam dan terong sudah jadi teman puluhan tahun di piring, susah sekali dihilangkan. Namun kesehatan jantung, ginjal dan otak Bapak Ibu jauh lebih berharga daripada rasa sayur favorit sementara. Perubahan kecil seperti kurangi bayam terong separuh porsi, tambah kangkung buncis, ukur tensi 2 kali seminggu sudah sangat cukup. Sekarang Mas Dokter ajak Bapak Ibu menuliskan komitmen di kolom komentar. Saya siap pilih sayur aman demi tekanan darah stabil. Mas Dokter akan membaca setiap komentar Bapak Ibu satu persatu dan mendoakan agar Allah SWT memudahkan niat baik menjaga kesehatan ini. Kalau materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan keluarga, mohon like, subscribe, dan share ke grup arisan lansia, pengajian masjid, atau WhatsApp anak cucu. Semakin banyak lansia yang tahu sayuran berbahaya tersembunyi ini, semakin sedikit kasus stroke dan serangan jantung di lingkungan kita. Sayur hijau bukan semua baik. Bayam terong hati-hati ya. Kangkung, sawi, buncis, timun. Tekanan stabil, umur panjang berkah. Bapak Ibu yang luar biasa, terima kasih banyak sudah menyimak sampai bagian akhir video panjang ini dengan penuh kesabaran. Mas Dokter berdoa khusus, semoga Allah lindungi tekanan darah Bapak Ibu stabil 120/80 mm aksara raksa, jantung kuat berdenyut teratur, ginjal sehat berfungsi baik. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami hipertensi berat, pusing berkunang-kunang, atau sesak dada, semoga Allah berikan kesembuhan dan kekuatan baru. Bagi anak dan cucu yang sabar menyiapkan sayur aman untuk eyang, semoga Allah gantikan semua kelelahan dengan pahala berlipat ganda. Jangan lupa sekali lagi ya Bapak Ibu, tulis di kolom komentar, saya siap berubah untuk sehat.
sebagai pengingat dan doa bersama kita semua. Kalau Bapak Ibu punya saran tema kesehatan lansia lain seperti insomnia, tulang rapuh, atau diabetes, silahkan tulis juga di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tekanan darah stabil untuk Bapak Ibu tercinta. Mas Dokter pamit undur diri, namun tidak dari doa untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.